tambah 8, 20, 26, 26, 31. 26, 31 ya, dan tambah 5. Ini 1000. Tambah 5, 6, 6 ditambah 3,5, 9,5, 11,5. 11,5, 14,5, 14,5 tambah 17, 31 gopet. Tambah 7,5, 39. 39 tambah 2041. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar ya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Masya Allah, tabarakallah teman-teman, masih bisa menyapa kalian walaupun dari kejauhan. Harapannya semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik aja, selalu dalam keadaan sehat, dan semuanya dilancarkan dalam urusan apapun. Dan untuk video kali ini saya awali kegiatannya mulai dari mengeluarkan kereta. Ini untuk kereta varionya berat banget ya teman-teman. Tadi saya cukup kewalahan pas di pintu, karena pintunya juga lumayan sempit gitu ya, pas-pasan kalau untuk mengeluarkan kereta. Kemudian di sini tuh saya lanjut mengeluarkan kereta saya sendiri, karena hari ini saya rencananya mau berbelanja ke pasar tradisional. Dan seperti biasa teman-teman semua, kalau saya belanja ke pasar tradisional itu saya lebih mengutamakan keseptian. Jadi ini tuh saya selalu memakai sepatu bot, gunanya untuk menghindari becek gitu ya teman-teman. Air ikan, saya malas gitu kena cipratan-cipratannya dari sendal, jadi saya lebih mengutamakan pakai sepatu bot. Dan saya selalu pakai tas sandang juga agar nanti nggak gampang kecopetan gitu ya pas di pasar tradisional. Dan jangan lupa juga untuk membawa keranjang. Oke teman-teman semua, sekarang ini saya sudah berada di pasar tradisional. Ini nama pasarnya Pasar Yuka Marelan ya teman-teman. Bagi kalian yang orang Marelan pasti tahu pasar ini, dan mungkin kalian juga punya langganan-langganan tersendiri di pasar ini. Nah teman-teman semua, untuk video kali ini saya ingin membagikan tips saya bagaimana cara menghemat uang belanja untuk ibu rumah tangga. Untuk tips yang pertama, selalu membuat daftar menu mingguan sebelum berbelanja. Jadi teman-teman, buatlah dulu daftar menu mingguannya sebelum berbelanja ke pasar tradisional agar terkonsep gitu ya, untuk menu satu minggu. Jadi nanti ketika di pasar tradisional tuh enggak bingung gitu mau beli apa, dan enggak salah beli gitu ya teman-teman. Jangan yang kalian beli itu keinginan tapi bukan kebutuhan gitu. Jadi nanti takutnya pas mau masak jadi bingung gitu ya teman-teman, menunya gitu nggak pas gitu ya sama sayuran yang dibeli atau sama lauk yang dibeli. Oh iya teman-teman, sedikit tambahan, kalau misalnya kalian hemat menggunakan tomat dalam memasak, pilihlah tomat yang agak hijau sedikit gitu ya, jangan yang merah-merah semua. Dan untuk memilih bawang, kalian pilih bawang yang sendiri gitu, yang tunggal ya teman-teman, jangan yang gempet 2 atau yang gempet 3. Kalau yang gempet-gempet gitu bakalan lebih cepat busuk. Itu tips dari saya. Dan untuk memilih bawang putih, pilih bawang putih yang benar-benar tua seperti yang ada di foto ini ya teman-teman, yang ada di video ini. Nah, ini benar-benar tua, dia yang berwarna merah gitu ya teman-teman, jangan yang berwarna putih. Karena yang ini tuh lebih wangi dan lebih tahan lama gitu ya. Kalau yang putih itu kan masih muda ya teman-teman, jadi kadang nanti mau busuk atau mau kempes gitu ya, apa ya. Ya kayaknya sih kalau misalnya bawang-bawang ini kadang mau kempes gitulah teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah selesai ya teman-teman belanjanya, tinggal dihitung sama ibu ini. Ini tuh ibunya ramah banget ya teman-teman, dan di sini tuh harganya murah. Kalau di hari Jumat di sini tuh beda 1000 dari pedagang lain ya, dia sedekah secara nggak langsung. Dan di sini kalau kita belanja 30.000 dapat voucher, nanti bisa ditukar pas mau lebaran. Untuk tips yang kedua, selalu membuat catatan rencana belanja ya teman-teman.
Sebelum kalian berbelanja ke pasar tradisional, di rumah itu buatlah dulu catatan kecil apa aja yang harus kalian beli ke pasar tradisional. Tadi kan kalian sudah membuat menu kan, menu 1 minggu gitu ya. Pastikan ada catatannya, lauknya apa, sayurnya apa, ikannya apa gitu ya. Jadi kalian rincikan dulu ya teman-teman, sayur apa aja yang ingin kalian beli, ikan-ikan apa aja yang ingin kalian beli, dan bahan-bahan pokok apa aja yang ingin kalian beli, agar nanti kalian terkonsep gitu ya belanjanya ya teman-teman. Nggak asal ambil, nggak asal pilih, nggak asal masukkan keranjang, uang belanjanya habis tapi apa yang kalian beli itu belum dapat gitu. Pak yang di plastik ini berapa kan? 15.000. Oh boleh pilih. Nggak tak kau bilang tadi, Wak. Kita plastiknya Jangan apa kali ya tentang kali jualannya ya. Boleh dipilih, Nak. Nah ini aja lah. Dan untuk tips yang ketiga, buat teman-teman yang ingin hemat uang belanjanya, selalulah berbelanja di pasar tradisional. Karena pasar tradisional itu perbandingan harganya dengan tempat lain itu jauh lebih murah ya teman-teman. Dan di sini juga kalian bebas memilih, bebas membandingkan harga, dan bebas juga memilih kalian mau beli di toko yang mana. Yang penting kalian itu rajin ya teman-teman, rajin memilih agar nanti cabenya kalian dapat yang bagus, tomatnya dapat yang bagus, dan sayur-sayurannya juga dapat yang bagus. Pokoknya kalian tuh jangan lupa berbelanja di pasar tradisional itu tergantung kitanya lagi teman-teman, bukan tergantung dari sayur-sayurannya atau pedagangnya gitu. Pokoknya jadilah ibu rumah tangga yang cerdas dan yang bijaksana. Dan berbelanja juga lah teman-teman sesuai dengan isi kantong, sesuai dengan isi budget. Jangan terlalu memaksakan keadaan yang kita nggak mampu. belanja sehari-hari aja. Untuk tips yang keempat, selalu melakukan perbandingan harga sebelum membeli ya teman-teman. Karena di pasar tradisional itu nggak semua harganya sama, dan nggak semua toko itu menjual barang-barang atau produk-produk yang sama juga. Sebelum kalian membeli, coba kalian bandingkan dulu harganya dan tanya harga per kilonya itu berapa, per onsnya itu berapa, seperti yang saya lakukan di video ya teman-teman. Sebelum saya membeli, saya selalu tanya. Ketika nanti kita lewat di toko yang lain kan kita tahu perbandingan harganya, dan kita bisa lebih hemat gitu ya. 1.000, 2.000, 3.000 kan lumayan ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga bisa untuk jajan anak-anak, bisa beli micin dan lain sebagainya ya kan. Dan kalau sudah dibandingkan harganya, sudah dapat toko yang cocok, sudah dapat toko yang bagus, berlanggananlah teman-teman di toko itu agar nanti suatu saat kalian bisa dapat diskon ataupun bisa dapat voucher gitu ya. Kalau misalnya dia menyediakan voucher, mungkin bagi teman-teman yang sering nonton video saya saat berbelanja, kalian pasti tahu kalau saya itu belanja selalu di toko yang sama, kecuali toko itu tidak menjual barang yang saya butuhkan, baru saya pindah tempat ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya langganan itu lumayan banyak gitu ya. Ada beberapa tempat untuk jaga-jaga kalau misalnya toko yang ini tutup, saya ke toko yang ini. Atau misalnya di toko yang ini dia cuma jual cabai bawang tomat aja, tapi di toko yang ini dia sekalian jualan sayur, kemiri, dan bumbu-bumbu dapur lainnya gitu kan. Jadi lebih lengkap gitu ya teman-teman. Ini selain harganya lebih murah, pastikan kita nyari yang lebih lengkap juga ya kan. Dan di toko yang ini, yang bercadar ini teman-teman, di sini lengkap banget, mulai dari cabai bawang, tomat, sayuran, dan di situ juga relatif murah gitu ya. Orang-orangnya juga ramah-ramah teman-teman. Dan kalian juga pasti tahu kan langganan saya yang satu ini teman-teman. Di sini kakak nih jual sayur-sayuran, dan ini tuh relatif murah dari tempat lain gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya sering belanja sayuran di tempat kakak ini karena memang orangnya juga ramah teman-teman. Kita bisa request sayur asem, kita bisa request beningan, bisa dibuatkan. Di sini tuh lumayan praktis lah pokoknya belanjanya. Nah teman-teman semua, selain kalian membandingkan harga, lihat juga pedagangnya ya teman-teman. Kadang kan ada harganya murah tapi pedagangnya kayak apa ya, mukanya itu kayak jeruk purut gitu ya, nggak senang gitu sama pelanggan.
Dan ada juga pedagang itu lumayan mahal dari tempat lain, tapi dia tuh sangat ramah gitu ya teman-teman. Kalau saya sih lebih senang kalau pedagangnya itu ramah ya. Jadi saya tuh lebih suka memilih pedagang-pedagang yang ramah-ramah gitu sama pelanggan. Dan untuk tips yang terakhir, tips yang kelima teman-teman, manfaatkan diskon yang ada. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, kalau misalnya kita sudah langganan, pastikan kita dapat diskon ataupun dapat voucher. Dan diskon itu nggak dari situ semua ya teman-teman, bisa juga dalam suatu produk itu, misalnya kayak wortel patah-patah gitu kan. Kalau yang patah-patah itu kan jauh lebih murah ya teman-teman daripada yang bagus gitu, yang utuh satu kan. Jadi cobalah kalian beli wortel yang patah-patah tapi masih bagus daripada beli wortel yang masih utuh gitu. Kan sama aja juga teman-teman, nanti kalian mau food wrap kan dipotong-potong juga, dikupasin juga, dipatahin juga biar bisa masuk ke wadah ya kan. Untuk contoh lainnya seperti timun ya teman-teman, kalau misalnya kalian suka beli timun itu kan ada yang lurus dan ada yang bengkok. Biasanya kalau yang bengkok-bengkok itu jauh lebih murah ya teman-teman dibandingkan yang bagus, yang mulus, yang lurus gitu ya. Jadi cobalah kalian beli yang bengkok itu tapi masih bagus gitu teman-teman. Kalau saya sih begitu cara mengatasi uang belanjanya hemat. Dan untuk contoh lainnya, di sini saya mau beli jagung teman-teman. Di sini saya beli jagung yang harganya lebih murah karena memang kualitas jagungnya itu sama teman-teman. Cuman kenapa yang saya pilih ini lebih murah? Karena ini tuh kadang dia ada yang bolong, kadang dia lebih pendek gitu ya teman-teman, lebih kecil kan gitu. Kalau misalnya yang sebelahnya lagi kan mahal, jadi itu jagungnya itu lebih besar, lebih bagus gitu ya teman-teman. Utuh gitu loh, nggak pendek-pendek seperti yang saya pilihin ini. Siapa itu anak ibu? Yang jualan siapa anak ibu? Adik. Oh, adik. Mana dia bu? Ibu bantu istri dan pastikan. 6.000. Nah teman-teman semua, saya sudah membagikan tips-tips saya sebagai ibu rumah tangga, bagaimana cara saya mengatasi uang belanja yang pas-pasan tapi bisa mencukupi 1 minggu gitu ya. Dan semoga video kali ini bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.